अपना कद बढ़ाने का कोई शौक नहीं। Halo Dos, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Dil Phir Pyar Vyar, film tahun 2002. Film ini dibintangi oleh Madhavan sebagai Krish Kumar, Hrishit Tabat sebagai Jojo, Jimmy Shergill sebagai Hrithik, Sanjay Suri sebagai Dev Darsan atau biasa dipanggil Dev, Namrata Shirodkar sebagai Raksa, Sonali Kulkarni sebagai Gauri, serta beberapa artis lainnya. Film Dil Phir Pyar Vyar adalah film musikal romantis berbahasa Hindi. Film Dil Phir Pyar Vyar menceritakan tentang Dev, Vishal, dan Hrithik yang mengikuti kompetisi menyanyi. Namun, hidup terasa begitu rumit bagi mereka saat mereka menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan pribadi masing-masing dengan pasangan mereka. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Film dibuka oleh Krish, yang merupakan keturunan Punjab yang saat ini tinggal bersama dengan pamannya. Ayah Hrithik adalah seorang pengusaha kaya raya dan Hrithik adalah anak satu-satunya. Saat Hrithik sedang berulang tahun, ayah Hrithik memberikan Hrithik hadiah pergi ke tambang emas, bukan untuk liburan, melainkan untuk kerja. Hrithik menolak untuk pergi ke tambang emas seperti yang diinginkan oleh ayahnya. Tetapi ayah Hrithik memaksa. Jadi mau tidak mau keesokan harinya, Hrithik pergi ke tambang emas diantar oleh pamannya. Namun di tengah jalan, mobil yang dikendarai oleh Hrithik mogok. Tidak peduli pada mobil yang mogok, Hrithik tertarik untuk naik kereta karena selama ini Hrithik tidak pernah menaiki kereta. Hrithik yang tidak tahu apa-apa tentang kereta, maklumlah Hrithik ini orang kaya, salah memasuki gerbong. Hrithik justru memasuki gerbong wanita dan di sana Hrithik terpesona oleh salah satu wanita yang ada di gerbong itu. Hrithik yang terpesona pada wanita yang tidak dia kenal dikeluarkan dari gerbong kereta api dan Hrithik masih tetap terpesona pada wanita itu. Di stasiun itu Hrithik bertemu dengan Krish dan Hrithik ingin bertemu lagi dengan wanita yang telah membuatnya terpesona sehingga Hrithik akan pergi ke stasiun berikutnya. Krish menunjukkan jalan ke stasiun berikutnya dan Hrithik pun berlari. Idiot! देख के नहीं चल सकते? Namun, Hrithik menabrak seorang wanita yang tidak lain adalah istri Krish, yaitu Raksa. Raksa dan Krish adalah seorang penyanyi yang sedang merintis karir. Mereka berdua ingin menjadi bintang. Saat ini, Raksa dan Krish mendatangi seorang pemilik restoran untuk meminta izin supaya mereka bisa menghibur pengunjung di restoran. Awalnya, pemilik restoran menolak. Krish dan Raksa meyakinkan pemilik restoran dengan penampilan mereka yang memukau dengan membawakan lagu Gum hai kisi ke pyar mein. Penampilan Raksa dan Krish memukau semua pengunjung dan mereka menjadi sangat tertarik untuk datang ke restoran tersebut. Sampai-sampai seorang produser musik bernama Dev Darsan tertarik kepada mereka dan Dev menyuruh Raksa serta Krish untuk datang ke kantornya besok. Krish dan Raksa sangat bahagia mendapat kartu nama dari Dev. Sementara itu di sisi lain, kita diperlihatkan oleh seorang lelaki yang duduk seorang diri sambil memakan burger. Lalu, ada seorang wanita yang terlihat kebingungan dan menanyakan tentang daerah itu. Namun, lelaki itu hanya diam. Wanita tersebut bernama Rachna dan dia adik dari Dev Darsan. Dev dan Rachna baru pindah ke Mumbai, sehingga Rachna tidak terlalu tahu daerah tersebut. Dev sendiri adalah seorang duda yang ditinggal mati istrinya setelah mereka berbulan madu. Untuk melupakan kematian istrinya, Dev yang awalnya tinggal di Pune, pindah ke Mumbai. Dev dan Rachna tinggal di sebuah apartemen, dan di sanalah Dev bertemu dengan Gauri yang tinggal bersama dengan saudara laki-lakinya yang sakit psikosomatis,
yang bernama Gaurav. Gaurav ini merupakan lelaki yang sama yang dilihat Rachna saat Rachna bertanya tentang daerah tempat tinggal tersebut. Dev dan Rachna memperkenalkan diri sebagai tetangga baru Gauri. Gauri menceritakan kepada Dev dan Rachna tentang penyakit Gaurav. Awalnya, Gaurav adalah pria periang dan suka menari serta menyanyi. Gaurav memiliki kekasih di perguruan tinggi dan hidup Gaurav sangat bahagia. Sampai suatu hari Gaurav dan kekasihnya mengalami kecelakaan. Kekasih Gaurav tewas di tempat dan sejak saat itu, Gaurav menyalahkan dirinya sendiri dan tidak berbicara sepatah kata pun. Scene berpindah kepada Hrithik. Hrithik saat ini menaiki mobil mahalnya dan melintasi jalanan tempat kereta lewat, berharap dia bisa bertemu dengan wanita yang ia temui di stasiun kemarin. Benar saja, Hrithik melihat wanita itu. Segera, Hrithik pergi ke stasiun dan bertemu dengan wanita yang menarik perhatiannya. Hrithik membantu wanita itu dari sebuah masalah. Nama wanita itu adalah Jojo. Hrithik juga menawarkan tumpangan pada Jojo dan mengantarkan Jojo ke rumahnya. Jojo adalah wanita kelas menengah yang tinggal di lingkungan sederhana bersama dengan keluarganya. Keluarga Jojo terlihat menyukai Hrithik. Keesokan harinya, Hrithik menunggu Jojo di stasiun dan Jojo merasa risih karenanya. Setiap hari, Hrithik selalu menunggu Jojo di stasiun kereta api, sampai akhirnya Jojo luluh pada sikap manis Hrithik. Jojo yang merupakan gadis sederhana, mengajak Hrithik untuk minum teh di pinggir jalan. Lalu scene berpindah kepada Chris dan Raksa. Mereka saat ini berada di studio rekaman Dev Darsan. Dev merekam suara Raksa dan Raksa menyanyi dengan sangat indah sampai-sampai Dev terpesona oleh suara nyanyian Raksa. Dev kemudian menawarkan kontrak rekaman kepada Raksa dan Chris benar-benar sangat bahagia. Kehidupan Chris dan Raksa membaik setelah itu. Raksa mulai membuat video lagu pertamanya dan mulai mendapatkan popularitas. Kemanapun Raksa mendapat job atau tampil menyanyi, Chris selalu menemani Raksa. Dimanapun dan kapanpun mereka pergi, penggemar mengelilingi mereka. Menjadi terkenal, Raksa dan Chris tentu punya banyak uang. Mereka membeli sebuah mobil. Chris kemudian mengajak Raksa berjalan-jalan, namun ternyata Chris kembali memberikan kejutan untuk Raksa. Chris memberi kejutan apartemen. Chris membeli sebuah apartemen baru untuk mereka berdua. Apartemen baru mereka sangat mewah dan berada di lingkungan yang elit. Keduanya sangat bahagia akan itu. Sementara adik Dev yaitu Rachna kembali bertemu dengan Gaurav di luar apartemen. Rachna menceritakan pertemuannya dengan Gaurav pada kakaknya. Kemudian seluruh unit apartemen mati. Dev dan Rachna tidak punya lilin sebagai alat bantu penerangan. Jadi Dev mengetuk pintu tetangga depan apartemennya yaitu Gauri untuk meminta lilin. Saat itu Dev melihat Gaurav sedang memainkan biola dengan sangat indah. Tidak lama kemudian, Gauri keluar sambil membawa lilin dan memberikan lilin kepada Dev. Kemudian Dev mengingat kenangan lamanya dengan sang istri. Dan Dev akhirnya menceritakan tentang istrinya yang sudah meninggal kepada Gauri. Gauri simpati pada Dev sehingga Gauri menghibur Dev untuk tidak bersedih lagi. Tidak lama setelah itu lampu di unit apartemen hidup kembali sehingga Dev tidak jadi mengambil lilin dari Gauri dan kembali ke apartemennya. Scene berpindah kepada Jojo dan Hrithik yang akhirnya mereka berdua meresmikan hubungan mereka sebagai pasangan kekasih. Jojo membawa Hrithik ke rumahnya dan memperkenalkan Hrithik kepada semua anggota keluarganya. Keluarga Jojo menyambut Hrithik dengan sangat hangat dan Hrithik merasa sangat diterima oleh keluarga Jojo. Hrithik juga terlihat sangat dekat dengan ayah Jojo dan ayah Jojo senang mengetahui itu. Sedangkan Raksa yang saat ini sangat populer disibukkan dengan rekaman. Raksa meninggalkan rumah tanpa Chris untuk merekam kembali lagu yang salah. Raksa menitipkan kunci apartemen kepada satpam dan Raksa juga menuliskan catatan untuk Chris. Raksa bahkan juga memasak makanan untuk dimakan oleh Chris sehingga Raksa tidak meninggalkan tugasnya sebagai seorang istri. Karena bekerja dan kesibukan yang sangat banyak,
Pastinya Raksa pulang larut malam. Saat itu, Chris sudah tidur. Di sisi lain, ayah Hritik mengira selama ini Hritik pergi ke kantornya untuk bekerja. Padahal, Hritik setiap hari berkeliaran dengan Jojo. Paman Hritik berbohong kepada ayah Hritik tentang Hritik yang sedang berada di kantor. Saat ayah Hritik bertanya di mana Hritik saat ini, Paman Hritik memberitahu ayah Hritik bahwa saat ini Hritik ada di kantor. Padahal saat itu Hritik sedang tidur. Segera Hritik dibangunkan oleh pamannya dan Hritik disuruh untuk segera bersiap-siap pergi ke kantor. Hritik segera bersiap-siap dan pergi ke kantor sebelum dimarahi oleh ayahnya. Hritik kemudian masuk ke dalam ruangannya dan menemukan banyak lonceng di sana. Lonceng-lonceng itu dimaksudkan untuk memanggil para sekretarisnya. Kemudian Hritik bertemu dengan kepala divisi musik yang tidak lain adalah Dev Darsan atau yang biasa kita panggil Dev. Jadi, perusahaan ayah Hritik bergerak di bidang musik. Dev memberitahu Hritik bahwa perusahaan mereka akan memasarkan album rekaman milik salah satu artis yang saat ini sedang naik daun, yaitu Raksa. Hritik sangat senang mengetahui Raksa ada di dalam naungan perusahaannya karena kekasih Hritik yaitu Jojo adalah penggemar berat Raksa. Hritik kemudian meminta Dev untuk mengatur jadwal Raksa supaya Raksa bisa bertemu dengan Jojo. Jojo akhirnya bertemu dengan Raksa ditemani oleh Hritik. Kemudian Raksa menceritakan kepada Hritik bahwa sebenarnya mereka pernah bertemu. Mungkin Hritik tidak ingat, tapi mereka pernah bertemu di stasiun kereta api. Hritik kembali mengingat momen di mana saat dia mengejar kereta yang akan menuju ke stasiun berikutnya karena Hritik ingin bertemu dengan Jojo. Hritik bertanya kepada Raksa di mana suami Raksa saat ini. Saat ini, Chris sedang berdiri di depan restoran meminta izin untuk masuk menemui Raksa. Namun Chris dilarang oleh penjaga untuk masuk. Chris menjelaskan kepada penjaga bahwa dia adalah suami Raksa, namun penjaga restoran tidak percaya. Bahkan Chris diejek oleh para penggemar yang berkerumunan di depan restoran karena mengaku-ngaku sebagai suami Raksa. Chris memukul salah satu orang yang mengejeknya. Kemudian Chris dilaporkan ke polisi atas pemukulan itu sehingga Chris dimasukkan ke penjara. Raksa yang mengetahui itu membebaskan Chris dengan jaminan. Chris sangat marah dan menyalahkan popularitas Raksa atas semua itu. Saat itu, Chris merasa iri pada popularitas yang dimiliki oleh Raksa. Chris dan Raksa berdebat. Kemudian Chris keluar dari mobil. Sementara itu Gauri meminta pertolongan Dev dan Rachna karena saat itu Gaurav melakukan percobaan mengakhiri hidupnya. Bersama dengan Dev dan Rachna, Gauri membawa Gaurav ke rumah sakit. Gauri sangat sedih atas apa yang dilakukan oleh Gaurav kepada dirinya sendiri. Gauri merasa dia bukan kakak yang baik untuk Gaurav. Dev menghibur Gauri untuk tidak larut dalam kesedihan dan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang dilakukan oleh Gaurav. Di sisi lain, Chris kembali ditinggal sendirian oleh Raksa karena saat itu Raksa sedang melakukan rekaman untuk lagu terbarunya. Saat Raksa sedang merekam lagu barunya, Chris merasa kesedihan. Raksa juga merasa sedih karena dia merasa Chris tidak sama seperti dulu dan Chris sekarang menjauh darinya. Raksa mengingat saat kebersamaan antara dirinya dengan Chris. Keesokan harinya Chris menemui produser musik yang menjanjikan rekaman kepadanya. Bahkan Chris sudah memberikan kaset rekaman kepadanya. Namun Chris tidak kunjung dipanggil. Chris sangat marah karena tidak kunjung dipanggil, jadi Chris meminta kasetnya kembali. Chris diejek oleh produser musik itu. Chris pulang ke rumah dalam keadaan sedih dan Chris akan menghancurkan gitarnya. Raksa menghibur dan menenangkan Chris. Chris merasa dirinya tidak berharga. Raksa meyakinkan Chris bahwa Chris bisa mendapatkan apa yang dia impikan sesegera mungkin. Keesokan harinya Chris mendapat tawaran untuk rekaman lagu. Chris sangat senang dan langsung pergi ke tempat rekaman, tempat yang sama di mana Raksa melakukan rekaman lagunya. Produser rekaman mengatakan bahwa Chris mendapatkan tawaran tersebut karena Raksa. Chris sangat marah dan langsung pergi menemui Raksa yang saat itu akan melakukan rekaman.
Chris tidak mau dirinya mendapat tawaran rekaman karena Raksa. Chris membentak Raksa di depan banyak orang. Raksa menangis sedih. Meski begitu, Raksa harus tetap profesional dan melanjutkan rekamannya. Sementara Dev dan Gauri memiliki perasaan untuk satu sama lain, namun mereka masih belum mengungkapkan perasaan mereka terhadap satu sama lain. Begitu pula dengan Rachna yang jatuh hati kepada Gaurav. Setiap hari Rachna mendatangi rumah sakit dan merawat Gaurav dengan sepenuh hati. Di sisi lain, ayah Hrithik telah mengetahui tentang hubungan Hrithik dan Jojo, namun ayah Hrithik meragukan Jojo. Ayah Hrithik takut Jojo hanya menginginkan uang Hrithik karena Hrithik berasal dari keluarga kaya. Untuk meyakinkan ayahnya, Hrithik mengajak Jojo menikah. Jojo mau menikah dengan Hrithik, namun Jojo tidak menginginkan uang ayah Hrithik. Jojo ingin Hrithik mandiri dan mendapatkan pekerjaan terbebas dari kekayaan dan pengaruh ayahnya. Hrithik menceritakan itu kepada ayahnya. Ayah Hrithik tidak percaya ada wanita seperti itu. Ayah Hrithik kemudian menemui Jojo di rumahnya. Ayah Hrithik datang ke rumah Jojo untuk meminta Jojo menikah dengan Hrithik. Jojo tetap memberikan jawaban yang sama. Dia akan menikah dengan Hrithik jika Hrithik membuat identitasnya sendiri selain menjadi anak dari miliarder kaya. Kata-kata Jojo mengingatkan Hrithik kepada wanita yang ia cintai, yaitu ibu Hrithik. Jadi, ayah Hrithik langsung memberikan restu jika Hrithik menjalin hubungan dengan Jojo. Scene berpindah kepada Dev yang mengajak Gauri keluar, dan akhirnya Dev mengungkapkan perasaannya kepada Gauri. Dev mengatakan, "Gauri, aku ingin memulai hidup kembali. Aku ingin menikahimu," ujar Dev pada Gauri. Gauri menjawab bahwa dia juga memiliki perasaan untuk Dev. Namun, Gauri tidak bisa menikah dengan Dev karena saat ini, menurut Gauri waktunya belum tepat dan Gauri masih memiliki tanggung jawab pada Gaurav. Jika Gauri menikah dengan Dev saat ini, pasti Gauri akan merepotkan Dev dengan kondisi Gaurav. Dev yang stres pergi ke bar dan bertemu dengan Chris di sana. Mereka berbagi rokok dan minum bersama untuk menghilangkan stres. Bahkan di sana juga ada Hrithik. Dev memperkenalkan Chris kepada Hrithik. Mereka bertiga berbagi kesedihan. Mereka bertiga juga mabuk. Keesokan harinya, Chris menyadari kesalahannya pada Raksa. Chris pulang untuk menemui Raksa dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Raksa yang saat itu merupakan hari ulang tahunnya Raksa. Chris datang sambil membawa setangkai mawar merah untuk Raksa, namun ternyata saat Chris membuka pintu rumah, buket mawar merah dari penggemar memenuhi seluruh ruangan. Chris tetap menunggu Raksa. Akhirnya Raksa tiba, namun Raksa dikerubungi oleh para penggemarnya. Setelah Raksa melihat Chris, Raksa langsung menghampiri Chris. Bukannya saling bermaafan, Raksa dan Chris lagi-lagi bertengkar. Chris yang membesarkan masalah karena dia iri dengan popularitas yang dimiliki oleh Raksa saat ini. Padahal Chris lah yang dulu sangat ambisius. Chris merasa gagal saat melihat semua buket bunga ada di rumahnya. Orang lain bisa memberi Raksa buket bunga yang indah, sedangkan Chris hanya bisa memberi setangkai mawar merah yang tidak ada harganya. Tapi Chris segera menyadari bahwa dia salah karena merasa iri pada Raksa yang merupakan istrinya. Sedangkan itu, Dev mendatangi dokter untuk bertanya tentang kesembuhan Gaurav. Dokter menjelaskan kepada Dev bahwa Gaurav bisa sembuh atas keinginannya sendiri. Jika Gaurav tidak ingin sembuh, maka Gaurav tidak akan sembuh. Dan jika melakukan pengobatan, maka membutuhkan uang yang sangat banyak untuk memaksa Gaurav sembuh lewat pengobatan. Kemudian saat pulang dari rumah sakit, Dev melihat iklan tentang audisi musik yang berhadiah sangat besar, yaitu senilai 50 lakhs rupiah. Sementara itu, Hrithik mendapat informasi kompetisi musik itu dari pamannya. Chris juga mendapat info kompetisi musik dari manajer restoran tempat dia dulu bekerja. Dan disinilah Hrithik, Dev, dan Chris, mereka bertiga mengikuti kompetisi musik untuk memenangkan 50 lakhs rupiah. Tibalah saat acara kompetisi musik itu. Nama Hrithik dipanggil. Di atas panggung, Hrithik menyanyi sambil bermain piano.
Ayah dan paman Hritik hadir di antara kerumunan penonton. Jojo juga datang bersama keluarganya untuk melihat penampilan Hritik. Hritik menyanyikan lagu yang menggambarkan tentang dirinya dan Jojo. Selanjutnya, pembawa acara memanggil nama Chris untuk naik ke atas panggung. Raksa tidak tahu jika Chris ikut acara tersebut. Saat itu Raksa akan pergi ke luar negeri. Raksa ada di bandara dan melihat penampilan Chris dari TV yang ada di bandara. Sebelum tampil, Chris mengucapkan permintaan maafnya untuk Raksa. Raksa terharu melihat itu. Lalu Chris mulai menyanyi. Raksa yang melihat penampilan Chris tidak jadi berangkat ke luar negeri. Raksa pergi ke tempat kompetisi musik untuk menemui Chris. Kemudian Raksa muncul di antara penonton yang membuat Chris terharu dan senang. Raksa juga naik ke atas panggung dan memeluk Chris. Penonton bertepuk tangan melihat mereka berdua. Kemudian giliran Dev untuk tampil menyanyi. Gauri, Rachna, dan juga Gaurav ada di kerumunan penonton untuk melihat penampilan Dev. Dev menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan oleh Gaurav sewaktu Gaurav sehat. Mendengar lagu itu dinyanyikan, Gaurav kembali mengingat kenangannya di masa lalu. Semua penonton menikmati lagu yang dibawakan oleh Dev. Sampai di penghujung acara, pembawa acara mengumumkan pemenang dari kompetisi musik itu. Pemenangnya tidak lain adalah Chris. Raksa sangat bahagia untuk Chris dan mengucapkan selamat kepadanya. Chris naik ke atas panggung untuk menerima hadiah. Chris mempersembahkan kemenangannya untuk Raksa, namun Chris memberikan hadiah yang dia dapatkan untuk Dev. Karena Dev membutuhkan uang itu untuk pengobatan Gaurav. Hritik dan Jojo akhirnya bersatu karena Jojo telah melihat usaha keras Hritik untuk membuat identitasnya sendiri. Sementara Gaurav tanpa pengobatan yang mengeluarkan uang akhirnya sembuh atas kemauannya sendiri. Gaurav naik ke atas panggung bersama dengan Gauri dan Rachna. Kemudian Dev, Hritik, dan Chris menyanyikan lagu Yado Ki Barat bersama orang terkasih mereka dan film pun berakhir dengan bahagia. Informasi buat kalian yang tidak tahu dos, film Dil Fil Pyar Vyar adalah film musikal romantis. Jadi banyak sekali lagu-lagu di dalam film Dil Fil Pyar Vyar ini. Totalnya ada 15 lagu yang ada di film Dil Fil Pyar Vyar ini. Lagu yang paling populer dari film ini adalah Gem Hai Kisi Se dan Ohan Sini. Jadi itu dos, alur cerita dari film Dil Fil Pyar Vyar, film tahun 2002. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood Pirmilengge.